Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi eksperimen fisika dasar, yaitu karakteristik induktor dan potensiometer. Tetapi kali ini saya akan fokus membahas ke potensiometer. Nah, jadi dasar tadinya pun itu adalah potensiometer adalah sebuah rangkaian yang salah satu fungsinya digunakan untuk mengukur GGL sel, GGL sel. Nah, pengukuran dilakukan dengan membandingkan GGL yang tidak diketahui dengan GGL yang diketahui jadi sel standar. Untuk rangkaian potensiometer ini hampir sama seperti rangkaian jembatan Weston. Hanya saja dalam rangkaian potensiometer, komponen induktor itu dihilangkan dan diganti dengan sel standar. Nah, prinsip potensiometer ini memastikan bahwa GGL sel berbanding lurus dengan panjang kawat atau resistansi pada titik keseimbangan. Tidak ada arus yang mengalir melalui rangkaian saat potensiometer seimbang. Nah, prinsip dari potensiometer ini didasarkan pada prinsip Jembatan-Weston. Adapun tujuan pada eksperimen kemarin itu adalah menyatakan prinsip Jembatan-Weston dalam menganalisis karakteristik hambatan pada induktor, mengidentifikasi nilai hambatan induktor kosong dan induktor yang diisi inti besi. Nah, yang ketiga, menentukan gaya gerak listrik GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer. Nah, kita bakalan cukup uh, membahas yang ketiga aja, yaitu menentukan gaya gerak listrik GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer. Nah, adapun alat pembantu dari eksperimen kemarin itu adalah ada amperemeter, galvanometer, hambatan bangku, rheostat, kumparan atau induktornya, ya. Terus ada baterai juga, catur daya, voltmeter, treble jumper, inti besi, hambatan papan, dan multimeter. Nah, ini ya rangkaian potensiometer yang hampir sama seperti rangkaian jembatan Western, hanya saja pada jembatan Western itu kan ada induktornya. Nah, uh, induktor tersebut itu diganti dengan hambatan standar. Selanjutnya, ada pun prosedur-prosedur dalam percobaan potensiometer ini itu adalah yang pertama ada pastikan seluruh komponen rangkaian dapat berfungsi dengan menggunakan multimeter. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi apapun eksperimennya, kalau memang menggunakan rangkaian listrik, pastikan dulu komponen rangkaian itu dapat berfungsi dengan menggunakan multimeter. Karena mau kita paham konsepnya, mau kita paham rangkaiannya seperti apa, kalau emang nggak berfungsi komponennya, itu bakalan percuma gitu. Terus ada rencana rangkaian sesuai sketsa percobaan fotosementot seperti jembatan Western tadi ya. Nah, terus kita ukur gagal batas satu menggunakan multimeter digital dan nyalakan power supply dan ada tegangan sumbatnya. Jepitkan ujung kabel yang terhubung dengan galvanometer ke kawat hambatan papan. Nah, terus atur posisi ujung kabel yang terhubung dengan galvanometer tersebut ke kanan dan ke kiri hingga ujung pada galvanometer itu menunjukkan angka 0. Jadi ini tuh buat kalibrasiin si galvanonya itu agar menunjukkan angka 0. Nah, terus cetak panjang kawat luas kanan yang merupakan AC saat defleksinya itu 0. Terus kita ganti batas 1 dan batas 2 yang belum diketahui gagalnya. Terus kita ulangi lagi tuh langkah 4 sampai 6 untuk mencari panjang kawat luas kanan yang merupakan AC saat defleksi 0. Terus ini ada hasil olah datanya di mana ada gagal satu yang full, AC-nya, AC aksennya, dan gagal yang kedua. Jadi gagal yang pertama itu ada 1,26, AC-nya itu ada 0,85, dan AC yang kedua itu 0,460. Dan gagal yang kedua itu adalah 0,99. Percobaan kedua itu ada gagal yang pertama itu 1,52 volt, AC yang pertama itu 0,405 meter, AC aksennya itu adalah 0,480 meter. Nah, buat gagal yang kedua tuh bernilai sebesar 1,80 volt. Nah, buat kesimpulannya tuh dalam potensiometer itu adalah dari analisis ini itu menunjukkan bahwasannya dia menggunakan prinsip-prinsip pekalian silang hambatan pada jembatan Weston, kita tuh dapat menentukan nilai komponen yang tidak diketahui sebelumnya, seperti hambatan dan gagal baterainya dalam rangkaian potensiometer. Dengan menyamakan potensial pada dua titik sehingga mencapai defleksi nol, kita dapat menentukan
poin tersebut secara akurat. Jadi dengan perkalian silang atau mungkin melakukan perbandingan kali ini tuh kita bisa menggunakan prinsip ini tuh tak untuk menghemat waktu gitu. Jadi kalau memang kita tuh butuh nilai GGL yang banyak itu nggak perlu kita cari kita cari itu nilai GGL bataran itu satu gitu. Tapi cukup dengan kita cari satu GGL aja tuh kita itu bisa mencari GGL yang lain gitu dengan konsep kalian silang yang ada pada jembatan Weston. Nah, jadi hubungan antara potensiometer dengan Weston ini cukup baik. Jadi saling berhubungan, di mana saling melengkapi lah. Jadi jembatan Weston tersebut juga dapat memaksimalkan kita tuh jalan mencari GGL baterai dalam rangkaian potensiometer. Jadi kalau dari Hamdi sendiri, kalau diberi kesempatan juga untuk mengulangi atau ingin mempelajari eksperimen ini lagi, mungkin yang paling harus diperhatikan itu adalah di mana yang ini tadi AC atau AC aksen yang kita dapatkan itu mungkin lebih divariasikan lagi karena kalau kita lihat ya pada apakah kita tuh juga mau mencari ketidakpastiannya gitu. Jadi misalnya pada gagal satu itu kan nilai valennya 1,26. Nah, itu kita belum sempat variasikan AC-nya berapa dan AC aksennya berapa sehingga kurang variasi gitu atau kita belum bisa memastikan nilai yang paling bagusnya berapa gitu. Itu cukup karena memang kita pun juga dalam menentukan hasil kan harus defleksinya itu nol. Jadi memang benar sekarang gitu. Apakah ada variasi lainnya membuat hasil aksinya itu berbeda tetapi tetap pada defleksi nol gitu. Begitupun dengan nilai voltnya. Apakah hanya file saja yang bisa divariasikan dan aslinya menjadi variabel tarikat. Jadi sekian presentasi kali ini untuk potensiometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.